Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ayah Bunda yang sudah merespon. Alhamdulillah berarti suaranya terdengar ya. Waalaikumsalam Insya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, begitu ya, sehingga dapat berkumpul pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya Bunda, kita bertemu lagi ya di kegiatan pesantren wali santri. Nah, insya Allah di sini saya Titin Parlina yang akan memandu, mendampingi insya Allah dalam kegiatan pagi ini. Nah ya Bunda, Alhamdulillah setelah kemarin ya kita ketemu di pesantren wali santri bulan September. Alhamdulillah kita bertemu lagi nih di pesantren wali santri bulan Oktober yang insya Allah akan membawakan tema yaitu hak-hak anak dalam Islam. Nah, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Sapria Muhammad Abdullah gitu. Eh, untuk memulai, karena sudah pukul 8.32 juga ya, ya Bunda, sambil menunggu yang lain, kita mulai saja kegiatan pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Nah, insya Allah akan dilanjutkan dengan tilawah yang akan dilantunkan oleh Ustazah Tiara. Baik Ayah Bunda, untuk menambah keberkahan kita di pagi hari ini, kita akan bertilawah terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Artinya, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustazah Tiara yang telah melantunkan tilawahnya. Semoga menambah keberkahan untuk kita semua. Nah, ya Bunda, Alhamdulillah ya.
kemarin dari Humas sudah men-share begitu ya daftar nama anak-anak yang kemarin sudah mengikuti pesantren wali santri nih untuk orang tuanya di bulan September. Nah, untuk ayah bunda, alhamdulillah begitu ya. Untuk pesantren wali santri ini orang tua berpartisipasi nih gitu, ngasih poin untuk anak-anaknya begitu. Namun memang kemarin qadarullah begitu ya, ada kesalahan kami juga meminta maaf, ada nama yang tidak tercantum ke sana. Nah, insya Allah sudah kami sampaikan dan akan kami perbaharui begitu ya. Nah, untuk ayah bunda, alhamdulillah ya sekarang sudah berkumpul kembali di pesantren Wali Santri kali ini. Nah, kami memohon untuk ayah bunda boleh merinem ya, merinem namanya begitu dengan nama anandanya. Jadi agar memudahkan kami juga dalam mengabsen begitu ya. Jadi agar tidak ada kesalahan nantinya begitu. Jadi boleh dengan kelas Anandanya, kemudian nama lengkap Anandanya begitu ya. Jadi kemarin begitu ya. Kemarin itu yang jadi catatan adalah ketika orang tua namanya tidak dirinem. Jadi namanya dengan nama lengkap orang tua dan tidak ada nama Anandanya. Jadi itu membuat kami sedikit bingung ya gitu. Ini orang tua dari Ananda siapa? Dan jadi untuk memudahkan kita semua begitu ya dalam mengabsen, dalam memberikan poin untuk anak-anaknya juga begitu ya. Jadi boleh di rename dengan nama anandanya, kemudian dengan nama lengkap, kemudian dan kelas gitu ya, agar memudahkan. Nah, insya Allah juga untuk absensi ini nanti akan di-sharekan juga oleh wali kelas atau wali asuh di grupnya begitu. Baik, alhamdulillah ya Bunda, sudah ada 114 wali santri yang hadir, alhamdulillah. Nah, kita tunggu Ustadz Saprianya hadir, Qadarullah masih belum sampai begitu ya masih belum bergabung dengan kita. Sebelumnya, boleh deh dari ayah bunda, mungkin ada yang ingin disampaikan begitu ya. Kita ngobrol-ngobrol aja dulu sambil menunggu Ustaz Saprianya. Mungkin ada yang ingin disampaikan, boleh masukan atau boleh saran, mungkin atau apa ya? Kesan pesan begitu ya setelah mengikuti pesantren wali santri dari bulan Agustus nih begitu. Boleh deh ada adakah orang tua yang apa ya yang mau atau mau saya tunjuk? Kalau santri kayak gitu ya. Kalau misalkan nggak ada yang ngacung ya pasti akan ditunjuk gitu. Nah, untuk orang tuanya ini mau saya tunjuk aja ini. Boleh barangkali ada masukan, ada saran, atau mungkin ada yang ingin disampaikan hikmahnya begitu ya, sudah mengikuti pesantren wali santri, apa yang dirasakan begitu. Oh ya, kemarin juga ya ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab di pesantren Wali Santri kemarin. Nah, insya Allah untuk pertanyaannya sudah kami sharekan begitu ya kepada Ustadz Sapria dan insya Allah nanti akan dibahas di pertemuan sekarang begitu ya. Insya Allah nanti akan dimulai dulu dengan menjawab pertanyaan dari ayah bunda yang belum terjawab, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tema kita hari ini yaitu hak-hak anak dalam Islam gitu. Baik ayah bunda, ini teh tidak ada yang mau menyuarakan begitu untuk masukannya, untuk sarannya, atau mungkin ada hikmah begitu ya yang ingin di-sharekan, barangkali ada, maka boleh dipersilahkan. Nah, insya Allah, Alhamdulillah ya Ustadz Saprianya sedang bersiap-siap untuk masuk ke Zoom-nya, begitu. Nah, untuk ayah bunda, jangan lupa ya untuk absen di grup kelas, gitu. Boleh sambil absen di grup kelas, kemudian boleh sambil di-rename namanya ya. Jadi untuk memudahkan dalam pengabsenannya begitu. Jadi tidak ada kesalahan lagi gitu. Boleh dengan format bebas, yang terpenting ada kelasnya, kemudian ada nama anandanya. Tuh. Dan bagi ayah bunda yang sekarang bisa membuka kameranya begitu ya untuk menemani saya, boleh. Dan untuk ayah bunda yang sudah membuka kameranya, terima kasih sudah menemani saya di sini. Oh iya, boleh. Sebentar, saya buka chat ya. Oh iya, ini ada masukan dari Bunda Nabila kelas 9A ya. Bunda Nabila Akmalia kelas 9A.
Semoga bulan depan peswalnya tidak bentrok dengan peswal Eko Pesantren. Iya ya Bun ya. Qadarullah untuk kali ini memang jadwalnya berbarengan begitu ya. Nah, biasanya kalau di SMP Putri itu eh, pesantren wali santrinya itu di akhir bulan begitu. Namun memang karena memang kami tidak koordinasi terlebih dahulu ya dengan SMP Putra, mungkin karena waktunya berbarengan begitu kodarullahnya ya di bulan ini begitu. Semoga nanti bulan ke depannya tidak tidak apa ya, tidak bentrok lagi begitu ya. Jadi ayah bunda bisa mengikuti yang di Eko juga atau yang di SMP Putri juga begitu ya. Oh, Masya Allah. Ini ada pertanyaan nih dari ayahnya Azmi Azam ya, kelas 8B. Kapan diadakan umroh bareng wali santri? Masya Allah. Insya Allah ya ayah bunda, semoga terrealisasi nih. Dan kita juga ini dari kepala sekolah, insya Allah akan diadakan immersion juga ya. Kalau kemarin immersionnya itu Malaysia immersion dan eh, apa? Perth immersion begitu ya. Nah, insya Allah semoga nanti bisa diadakan immersion juga ke Mekah Madinah dan nanti semoga ayah bundanya juga bisa ikut ya selain anak-anaknya yang bergabung, semoga nanti ayah bundanya juga bisa ikutan bareng begitu. Insya Allah semoga terrealisasi di semester depan begitu ya. Insya Allah. Mungkin ada lagi masukan atau sarannya ya Bunda? Boleh ya. Eh, izin mengingatkan kembali ya, ya Bunda boleh merename eh, namanya ya, saya lihat di sini masih ada yang namanya itu masih nama lengkap ayah bundanya begitu. Untuk memudahkan kami dalam pengabsenannya, boleh dengan nama Ananda, nama lengkap Ananda, kemudian eh, kelasnya juga. Polling presensi untuk kelas 9B belum ada ya Bu. Insya Allah nanti akan di-share oleh wali kelas wali asuh ya Bun ya. Mohon ditunggu saja. Insya Allah nanti akan ada presensi di grup begitu. Iya, Alhamdulillah Ayah Bunda, Ustadz Sapria sudah hadir di antara kita. Cek Ustadz Sapria. Siap. Alhamdulillah sudah masuk ya Ustadz. Eh, eh, untuk memulai kegiatan hari ini, kami persilakan kepada Ustadz Sapria untuk memberikan materinya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil bushra salatan tubashiruna wa ahlana wa auladana wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri Muhammadin fil qubur. Allahumma baligh ruha Muhammadin minni tahiyata wa salama. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun al-kiram, usi nafsi awalan wa antum thaniyan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina min ladunka rahmata wa hayyi' lana min amrina rasyada. Qadarullah ya Bunda, Ustadz Saprianya keluar Zoom begitu. Sudah saya hubungi kembali, mohon ditunggu. Untuk Ayah Bunda ini ya ada ada masukan katanya untuk rekaman rekaman pesantren Wali Santri agar di-sharekan. Nah, insya Allah nanti akan kami upload di YouTube ya Ayah Bunda ya. Untuk kegiatannya akan kami upload di YouTube. Nanti Ayah Bunda bisa mengaksesnya di YouTube begitu. Alhamdulillah ya sudah ada 164 yang hadir dan Alhamdulillah sekarang Ustadz Saprianya sedang. Cek punten. Nah, Alhamdulillah. Iya nak, Mangga Ustadz. sinyalnya ngedrop nama punten. Iya betul. Mangga dilanjut Ustadz. Siap. Doanya serta ridhonya khususnya para alimil ulama, para ustadz-ustadzah, sepuh bini sepuh, ayah bunda rahimakumullah. Sebelum dimulai, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan dalam hati kita, kita membaca surat Al-Fatihah ini sebagai bentuk doa kita. Ya, sebagai bentuk munajah kita, sebagai bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita doakan terlebih dahulu orang tua kita dan guru-guru kita. Kita doakan semoga orang tua kita, guru-guru kita dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat dohirnya, sehat batinnya, senantiasa dijaga dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun beliau berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabil khusus untuk orang tua kita, guru-guru kita, beliau yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita, meninggalkan alam dunia. Kita doakan semoga seluruh kesalahan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keluar dulu nyari tugas. Ya, abinya di sini dulu ya. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita. Semoga diampuni seluruh kesalahannya oleh Allah, diterima iman Islam ihsannya, diberikan kubur yang lapang, kubur yang terang, dan semoga kelak kita bisa berkumpul kembali Bapak Ibu ya, dengan orang tua kita, dengan guru-guru kita, dengan keluarga besar kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan wabil khusus untuk ayah bunda yang hadir di majelis yang mulia ini, semoga ayah bunda semuanya yang menyimak, semoga dipanjangkan usianya dalam keadaan sehat lahirnya, sehat batinnya, diberikan rezeki yang luas serta berkahnya, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang soleh dan solehah, keturunan yang bisa menyelamatkan kita dan membahagiakan kita, ya baik di dunia ataupun di akhirat. Ayah bunda saat ini mungkin ada yang sedang sakit, semoga diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan. Sakitnya menjadi penggugur dosa, peningkat derajat, dan semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian ayah bunda seandainya ada di antara kita saat ini yang sedang menghadapi masalah baik kecil ataupun besarnya, semoga seluruh masalahnya segera diangkat oleh Allah dan diganti dengan hikmah. Serta yang sedang memiliki doanya, memiliki harapan, memiliki keinginan, semoga setiap doa kita, harapan kita, dan keinginan kita, baik sifatnya duniawiyah ataupun ukhrawiyah, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah nas'alukal ijabah bijahi Nabil Mustafa wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin. Amin. Ayah bunda
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita di Sabtu pagi ini alhamdulillah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita berkumpul mencari ilmu dalam rangka kita mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ayah bunda rahimakumullah, di antara salah satu kunci pembukanya datangnya rahmat Allah dalam kehidupan kita, yakni di antaranya adalah dengan semangatnya kita dalam mencari ilmu. Semoga ayah bunda duduknya kita di sini sing jadi wasilah ayah bunda ya. Semoga jadi perantara kita dan keluarga kita. Semoga senantiasa berada dalam limpahan rahmat magfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ayah bunda rahimakumullah, sebuah keluarga bahagianya bukan karena luas rumahnya, bukan karena berlimpah rupiahnya, bukan karena mewah kendaraannya, itu hanya salah satu sarana saja. Mudah bagi Allah memberikan kebahagiaan kepada kita dengan berlimpahnya harta, dan mudah pula bagi Allah memberikan kepada kita bahagia walaupun rumah kita sederhana. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Ya. Apakah Allah hanya bisa membahagiakan orang-orang yang hartanya berlimpah? Tidak, gitunya. Orang-orang yang hartanya tidak banyak, orang-orang yang hartanya sederhana bisa dibahagiakan oleh Allah. Dan begitu pun kekuasaan Allah tidak terbatas. Penderitaan itu bukan milik orang yang tidak punya uang, tapi mudah pula bagi Allah memberikan penderitaan bagi orang-orang yang uangnya banyak. Betul tidak ya bunda? Ya, jadi yang namanya menderita dan bahagia itu sebetulnya bukan ta'aluk, bukan tergantung pada haliah duniawiyah, tapi bergantung sejauh mana Allah ridho tidaknya kepada kita. Sebanyak apapun dunia yang dimiliki, kalau jauh daripada ridho Allah, mudah disusahkan oleh Allah. Dan sesederhana apapun dunia yang dimiliki, asal asal memiliki ridho dari Allah Subhanahu wa taala, pasti akan bahagia. Nah, maka ayah bunda rahimakumullah, pentingnya basirah dalam kehidupan kita adalah agar jangan sampai salah bersandar. Jadi ayah bunda, nanti dalam hidup itu ada yang disebut dengan basor, ada yang disebut dengan basirah. Ini mohon maaf ayah bunda ya, kalau suara saya rada serak-serak basah, jupe ya kene. Sudah kurang lebih 3 hari suara rada-rada melempem ya ayah bunda. Alhamdulillah ini sudah mulai rada adaan lagi suaranya. Ya, mohon maaf kalau misalnya banyak ngegeol suaranya ayah bunda ya, mohon dimaklumi. Ayah bunda rahimakumullah, jadi ada basor, ada basiro. Apa basor? Basor itu mata ini ayah bunda yang ada di kepala kita. Yang kedua ada basiroh. Apa itu basiroh? Mata hati. Nah, seseorang yang dalam kehidupannya hanya memperhatikan basor, menilai seseorang melalui mata kepalanya, memuliakan seseorang dengan mata kepalanya, menghina seseorang dengan mata kepalanya, nah, maka dia hanya akan menjadi hamba dunia. Jadi kalau ada orang yang mohon maaf pangkatnya tinggi, hartanya berlimpah, kekuasaannya besar, dihormati. Karena apa? Karena menurut pandangan fisik, oh dia adalah orang yang hebat. Oh, ingin dan itu tinggal tunjuknya. Ingin dan itu tinggal check out. Ingin ini dan itu tinggal ambil gitu. Wah hebat gitu. Menurut apa? Menurut pandangan basor. Menurut pandangan mata. Wah enak ya gitunya. Suaminya gagah ganteng, istrinya cantik jelita, rumahnya seperti istana, mobilnya di mana-mana, punya perahu, punya pesawat, punya Apollo, ya wah segala gitu cuy ya, apa berlimpah ayah bunda. Maka waduh ini pasti orang bahagia. Nah itu berarti kita bersandar kepada basor, kepada pandangan mata. Atau sebaliknya menghina seseorang karena pandangan mata juga, pandangan mata fisik ini, mata kepala. Ketika ada orang yang tidak punya pangkat, tidak punya jabatan gitu, pekerjaan hanya koreh-koreh cok gitunya, hanya ya kadang pagi malam, pagi makan, sore tidak gitunya, bajunya sangat sederhana. Kemudian apa namanya, rumahnya pun sudah reot gitu. Pokoknya ayah bunda mengkhawatirkan lah gitu.
lalu dengan mudah menghinanya, tidak menghargainya, kadang lewat di depannya pun tidak permisi, disapa oleh dia tidak terlalu antusias untuk menjawab. Pokoknya mah di nomor 1000 kan lah. Jadi kalau seandainya menghadap kepada kita orang yang besar dengan dia gitu, maka dia menjadi orang yang sejuta untuk kita perhatikan. Memandang seseorang hanya dari segi duniawiyahnya saja, nah, maka berarti sudah terpenjara oleh basor, oleh mata mata kepala. Sedangkan ayah bunda rahimakumullah, ternyata dalam segala sesuatu itu ada yang disebut dengan hakikatul amri. Di dalam syariat itu ada hakikat. Jadi ada sesuatu yang tidak terpandang oleh basor, tapi itu bisa terlihat oleh basiroh. Seperti ini ayah bunda rahimakumullah. Di antara yang membuat manusia itu banyak menderita, gitu. Di antara yang membuat manusia itu banyak menderita, itu adalah karena salah melirik. Salah melirik. Eh, Kalau bahasa Sunda mah salah ngaleretnya gitu. Salah ngaleret, salah melirik gitu ya. Jadi mohon maaf ya bunda ya, terutama yang bukan orang Bandung. Jadi kadang saya kelemahannya suka keluar bahasa Sundanya. Tapi saya akan coba langsung ditranslate ya, langsung diberikan subtitlenya ayah bunda. Ayah bunda, jadi di antara penyebab seseorang itu banyak menderita karena salah melihat gitu. Salah melirik, salah nonton. Apa maksudnya salah melihat, salah merilik, salah menonton? Jadi ayah bunda, terlalu banyaknya seseorang menonton kehidupan orang lain itu akan membuat apa yang Allah berikan kepada dia itu kurang dihargainya. Seseorang yang diberikan motor misalnya, hanya punya motor, terus-terusan nonton tetangganya yang punya mobil. Itu bisa-bisa nikmat motornya tidak tidak terlihat oleh dirinya. Bisa-bisa kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Orang yang rumahnya misalnya 6 kali 6, ukuran 36 misalnya, atau ukuran 24. Terus-terusan melirik tetangganya yang ukuran rumahnya 120. Terus-terusan melirik tetangganya yang rumahnya ukuran 200 meter, 300 meter. Itu bisa-bisa membuat apa yang Allah berikan kepadanya itu hilang, tidak terlihat ayah bunda rahimakumullah. Kenapa? Karena akan terus-terusan hatinya terpenjara oleh membandingkan dirinya dengan orang lain. Membandingkan orang lain dengan dirinya. Jadi misalnya ayah bunda ketika dia punya naik motor, duh enaknya kayak tetangga saya. Punya mobil, hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan. Tuh apalagi sekarang sudah musim hujan, enaknya antar jemput anak kalau pakai mobil terus ayah bunda. Jadi memasukkan kehidupan tetangganya menjadi standar kebahagiaan dalam dirinya. Nah ini tuh di antara kiat-kiat hidup susah ya bunda. Kiat-kiat hidup susah. Misalnya ya bunda rahimakumullah sedang jalan-jalan gitunya. Mohon maaf ya bunda ya. Eh, Misalnya ada perkumpulan orang tua gitunya, family gathering atau silaturahmi orang tua. Itu hati-hati ya bunda. Ya, silaturahmi orang tua gitunya di pesantren itu sebetulnya ada sisi positif, ada sisi negatif. Apa sisi positifnya silaturahmi? Ya, tukar ilmu, tukar pengalaman gitu, sharing dan lain sebagainya. Tolab ilmu bagus, ada sisi positif. Tapi di sana juga ada sisi negatif. Apa sisi negatif? Nah, nggak bandingkan kehidupan orang lain kepada kehidupan kita. Ketika misalnya ayah bunda rahimakumullah, kita di pesantren gitu. Ketika ada salah satu orang tua yang datang, itu tiba-tiba anaknya itu langsung berlari ayah bunda. Berlari gitunya menyambut hangat orang tuanya. Dipeluk orang tuanya, dicium tangan orang tuanya. Kemudian terlihat sangat ceria gitunya menyambut ibu bapaknya datang ke pesantren. Lah kita ayah bunda rahimakumullah ketika datang, itu anak kita bukannya menyambut dengan senyuman. Bukannya menyambut dengan keceriaan, bukannya menyambut dengan kegembiraan. Dia malah datang ke kita salam juga enggak, senyum juga enggak, ketus we nu aya teh. Enggak, enggak ada senyum, enggak salim tangan ke kita. Sekalinya kata kita, "Neng atuh cium salim." Salimnya juga kelihatan enggak ikhlas.
Nah, ayah bunda rahimakumullah, kira-kira apa yang terjadi dalam hati kita? Mungkin ayah bunda, mungkin ketika basirah kita, ya, mata hati kita belum tertata, langsung ngebandingkan, genahnya jadi dia jadi orang tua itu mah enak ya, jadi bapak itu mah enak ya, jadi ibu itu mah anaknya soleha gitunya, padahal dia teh satu kelas dengan anak saya, padahal dia teh satu angkatan dengan anak saya, tapi kok dia mah ya ketika orang tuanya datang langsung disambut gitu ya, langsung wah gitu, anaknya itu cium tangan ya, langsung menyambut orang tuanya itu dengan gegap gempita. Kok anak saya nggak kayak gitu? Nah, ya bunda rahimakumullah, ketika terus-terus nanti membandingkan dengan kehidupan daripada orang lain, maka di sana boleh jadi susah hidup kita akan bahagia. Nah, ayah bunda hadirin jamaah rahimakumullah, maka bagaimana gitunya agar tidak silau dengan kehidupan orang lain? Maka yang kita pergunakan bukan hanya basor kita, tapi juga basiroh kita, bukan hanya mata kepala tapi juga mata hati. Nah, apa mata hati berkata ketika melihat kehidupan orang lain? Terkadang hati memberikan nasihat kepada kita bahwa manusia itu, ayah bunda rahimakumullah, rata-rata memiliki kegagahan dan memiliki kelemahan. Rata-rata manusia di alam dunia seperti itu, ayah bunda. Yang gagah semuanya, yang hebat semuanya mah hanya Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Sedangkan rata-rata manusia goliban umumnya memiliki gagah, memiliki lemah. Kadang gagah di satu hal, tapi lemah di hal yang lain. Contoh ayah bunda rahimakumullah, ada orang gitu kan, dari segi hartanya gagah, tapi dari segi hatinya lemah. Sekali lagi ayah bunda, ada orang dari segi hartanya, pangkatnya, jabatannya gagah, tapi dari segi hatinya lemah. Maksudnya bagaimana? Contoh ayah bunda, ada orang gitu hartanya bro dijuru bro dipantau, wah berlimpah. Ingin dan itu tinggal tunjuk, tinggal pencet langsung datang ke rumah. Berlimpah luar biasa. Tapi hatinya lemah. Apa hatinya lemah? Gampang kesinggungan, gampang sakit hati. Tidak dihargai sedikit langsung hatinya hancur. Ya, ketika misalnya ayah bunda ada yang ngomongin dikit langsung asa kiamat. Ya, ada yang menyinggung sedikit langsung hatinya remuk seperti itu. Sangat lemah sekali. Ya, ada sesuatu yang tidak disukai daripada pasangannya langsung marah. Gitu kan. Ada anaknya melakukan sesuatu yang tidak disukainya langsung amuk-amukan. Gampang marah sekali. Gampang marah, gampang kesinggung ya, gampang sakit hati, gampang kecewa. Oh, hatinya lemah. Tapi ada sebagian lagi ayah bunda rahimakumullah, mungkin hartanya lemah. Ya, kerjaannya serabutan gitunya, kadang untuk beli sepeda anaknya puasa dulu 1 tahun gitunya, kadang hampir tiap bulan ditagih terus sama bagian TU gitunya karena telat terus bayar. Dari segi hartanya lemah, tapi dari segi hatinya gagah. Allah Allah, hatinya gagah bagaimana? Disakiti tidak sakit hati, dikecewakan tidak kecewa hatinya, gitu kan, dizolimi tidak kepikiran untuk membalas. Mau apapun yang dilakukan, misalnya teh anaknya mau di ngacak-ngacak rumah ini dan itu, hatinya biasa-biasa saja, dingin, tenang. Kalaupun menegur, menegur dengan hati yang damai, menasehati, menasehati tidak pakai nafsu, senantiasa dengan kebaikan. Melihat sesuatu teh damai hatinya teh, ayah bunda, menjadi manusia yang susah marah, susah kecewa, susah sakit hati. Kenapa? Karena hatinya tabahur, hatinya melaut sedalam samudra. Hatinya dikuatkan ayah bunda. Ada orang yang gagah harta lemah hati. Ada orang yang lemah harta tapi gagah hati. Ada yang seperti itu. Kadang ada orang yang bagus fisiknya. Ini sebagian ayah bunda ya. Bagus fisiknya, kadang bermasalah di akhlaknya. Kadang mungkin fisiknya di bawah rata-rata tapi akhlaknya mulia. Kadang ya gitu ayah bunda, manusia itu bergelut gitunya dalam kelebihan, dalam kekurangannya, dalam kegagahannya, dalam kelemahannya. Nah, maksudnya cerita seperti ini apa? Jangan silau ayah bunda. Ya, kita melihat kehidupan orang lain. Oh,
dia mah orang bahagia. Bahagia itu menurut mata pandangan mata kepala kita. Kita nggak tahu di dalam rumahnya bagaimana. Karena tidak sedikit kita mendengar kabar, membaca berita gitunya. Ada orang yang wah segalanya ada gitu, tapi hampir tiap hari berantem sama pasangannya. Ada orang yang segalanya ada, tapi hampir setiap hari dibentak oleh anak-anaknya. Kan seperti itu ayah bunda ya. Ada orang yang seakan-akan hidupnya itu menjadi raja, padahal di dalamnya itu rapuh, banyak penderitaan. Kata guru saya mah disebutnya teh hapahui ayah bunda. Apa itu hapahui? Seperti ubi. Ubi itu dari luar kelihatannya mulus, tapi ketika dibuka di dalamnya penuh dengan belatung. Nah, ada manusia yang seperti itu. Harusnya mah bahagia dia teh menurut pandangan mata kita, tapi di dalam hakikatul amrinya ada tangisan. Ya begitu pun sebaliknya, ada orang yang menurut pandangan kita harusnya dia itu menderita. Ya motornya mogokan terus, rumahnya reot gitu kan. Oh, kadang sakit dia teh terus-terusan gitu. Pokoknya nama ayah bunda menurut kita mah dia teh harusnya jadi orang yang paling menderita di alam dunia. Sudah mah rumah kecil, reot, gemrong rengit gitu kan, banyak lalat. Tapi hati-hati ayah bunda, boleh jadi di balik rumah yang reot itu masih ada canda tawa sang ayah. Masih ada canda tawa istrinya. Anak-anak masih nyaman bermain dengan orang tuanya. Itu kalau malam anaknya masih bisa menjadikan ayahnya itu menjadi kuda-kudaan. Memang dia tidak bisa main ke playground. Memang nggak bisa main ke team zone, nggak bisa, nggak punya uang. Tapi punggung ayahnya senantiasa tersedia untuk dimainkan oleh anak-anaknya. Pundak ayahnya dijadikan ayunan oleh anak-anaknya. Masih ada senyuman ibu yang bisa dia gunakan untuk bermain tertawa riang bersama anak-anaknya. Ada yang seperti itu ayah bunda. Ini mah ada segala ada, tapi kadang bertemu dengan anak nggak saling sapa. Kenapa sibuk dengan HP? Di ruang tamu berkumpul, ayahnya sibuk dengan HP-nya, ibunya sibuk dengan HP-nya, anaknya pun sibuk dengan HP-nya. Nggak ada tuh saling sapa. Ah ini mah HP nggak punya, gitu kan, rumah sederhana. Tapi setiap malam hangat rumahnya itu dengan canda tawa. Allah, Allah, Allah. Ini ayah bunda ada yang disebut dengan hakikatul amri. Apa yang kita anggap wah luar biasa hebat, boleh jadi di dalamnya ada borok, ada pilatung, ada rasa sakit yang tidak tertahankan. Dan sebaliknya ada orang yang menurut kita harusnya dia itu menderita, harusnya dia menangis, tapi di dalam itu ada rasa manis. Tapi di dalamnya itu ada canda tawa, di dalamnya itu ada kehangatan. Nah, maka ayah bunda rahimakumullah, yang kita cari bukan hanya sekedar kenikmatan zahiriyah, tapi yang kita cari juga adalah kenikmatan batiniyah. Semoga ayah bunda rahimakumullah, bersamanya kita berjamaah di Darut Tauhid ini menjadi salah satu perahu kita. Ini menjadi kendaraan kita, ini menjadi wasilah kita. Semoga kita bisa mendapatkan kedamaian baik secara zahiriyah ataupun secara batiniyah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayah bunda hadirin jamaah rahimakumullah. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan sedikit ayah bundanya membahas berkenaan dengan hukukul atfali fil islami. Jadi hak-hak anak yang seyogianya didapatkannya daripada orang tuanya dalam Islam. Jadi hak anak dalam Islam. Ayah bunda rahimakumullah, saya kalau hari Jumat pada maghrib ayah bunda itu jadwal ngajar di anak-anak SMP Putri. Ngajar kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Berusaha semaksimal mungkin ayah bunda rahimakumullah menyampaikan tentang pentingnya kita menghargai orang tua, pentingnya kita berbakti kepada orang tua. Tidak bolehnya kita menyakiti orang tua baik secara fisik gitunya, baik secara psikis, baik dengan ucapan, dengan perbuatan dan lain sebagainya. Nah, maka ayah bunda rahimakumullah izin di kesempatan kali ini ternyata di dalam Islam yang dikenal itu bukan hanya birrul walidain, tapi juga birrul aulad. Bukan hanya kewajiban anak berbakti kepada orang tuanya, ya, bukan hanya kewajiban anak berbuat baik kepada orang tuanya, tapi juga ada sisi yang kedua, yakni kewajiban orang tua berbuat baik kepada
kepada anaknya, ayah bunda rahimakumullah. Bahkan di antara salah satu amal yang amat sangat luar biasa pahalanya, manakala ada orang tua yang memiliki sifat rahmat kepada anak-anaknya. Manakala ada orang tua yang memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia kepada anak-anaknya. Insya Allah akan kita coba bahas ayah bunda di pasal ini. Ayah bunda hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam kitab Tarbiyatul Aulad gitunya, bahwa di antara hak anak yang bisa didapatkan daripada orang tua itu luar biasa ayah bunda, justru bisa didapatkan sebelum anak itu hadir ke alam dunia. Apa itu maksudnya hak anak sebelum anak itu lahir ke alam dunia? Yakni adalah dengan cara kita itu mencari pasangan yang soleh dan soleha. Jadi sebetulnya ayah bunda, ketika seseorang gitunya sedang mencari jodoh, mencari suami, mencari istri gitu ayah bunda, kemudian menetapkan dalam hatinya, wah saya harus nyari pasangan yang soleh, saya harus nyari pasangan yang soleha. Ini sebetulnya mah ayah bunda sama dengan memberikan kebaikan kepada anak dan keturunan. Karena ayah bunda menjadi sebuah kebahagiaan yang tidak terkira bagi seorang anak manakala memiliki orang tua yang soleh dan soleha. Kenapa ayah bunda rahimakumullah? Karena mau tidak mau, suka tidak suka, apa yang dilakukan oleh orang tua baik dalam keadaan zahirnya ataupun dalam keadaan batinnya, baik dalam keadaan keramaian ataupun kesepiannya, di depan orang, di belakang orang, dalam keadaan terangnya, dalam keadaan gelapnya, gitunya. Apa yang dilakukan oleh orang tua mau tidak mau, suka tidak suka, ya bunda sekali lagi, itu akan berpengaruh kepada anak-anaknya. Maka ya bunda rahimakumullah, di antara segitiga emas gitunya dalam terbentuknya santri yang paripurna gitu ayah bundanya, santri yang masagi dohir batin, santri yang bagus dohirnya, santri yang bagus batinnya, kan tiga yang menjadi tolok ukur ayah bunda. Yang pertama dari sisi santrinya, yang kedua dari gurunya, yang ketiga daripada orang tuanya. Ini tiga ini tidak bisa dipisahkan ayah bunda rahimakumullah. Jadi baiknya mah ayah bunda, orang santrinya berjuang keras di pesantren, gurunya berjuang keras gitunya membawa santrinya menuju Allah, dan orang tuanya pun tetap berusaha beriadoh bagaimana agar yang mengalir dari orang tua ke anak ini bukan musibah tapi barokah. Kalau tiga ini saling bekerja sama, mantap tuh ayah bunda. Ya, muridnya sodik, gurunya mursyid, orang tuanya soleh solehah. Itu insya Allah ini anak akan jadi wali ayah bunda. Ini anak akan jadi orang yang hebat, akan jadi orang yang diakbarkan segalanya oleh Allah. Muridnya sodik, bersungguh-sungguh ayah bunda, sungguh-sungguh dohirnya, sungguh-sungguh batinnya, enggak cengeng, berjuang terus gitu kan. Gurunya mursyid, gurunya orang yang sudah kenal ke Allah, yang segala rupanya sudah disangkut pautkan ke Allah, dohirnya ke Allah, batinnya ke Allah, usul ke Allah guru nanti ayah bunda. Yang mana jangankan murid mendengar lisannya, cukup dengan memandang wajah gurunya langsung ingat ke Allah tuh santri itu. Mantap ayah bunda. Ditambah yang ketiga, orang tuanya di rumah senantiasa mengirimkan keberkahan. Sholatnya dijaga, puasanya dijaga, akhlaknya dijaga, menjauhi maksiat, menjauhi dosa. Allah, Allah, Allah. Maka dari rumah yang ditransfer itu adalah barokah. Jadi ayah bunda, kewajiban kita bukan hanya mohon maaf mentransfer uh, uang bulanan saja, bukan hanya mentransfer uang jajan. Ada yang jauh lebih penting daripada itu. Apa? Mentransfer keberkahan. Ayah bunda yang walaupun pagi, siang, sore bekerja capek, ayah bunda pasti capek. Lalu di sepertiga malam masih menyempatkan bangun untuk sholat tahajud. Menyebut anandanya dalam setiap lantunan doa dan zikirnya. Membawa impian anaknya di atas sajadahnya. Wah, ayah bunda, itu transferan barokahnya luar biasa ngalir tuh. Aku yakin ngalir ke anak. Anak pasti akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena terus didukung ruhaniyahnya, ruhiyahnya oleh doa-doa daripada
orang tuanya. Ini ayah bunda ya. Jadi tiga hal ini ayah bunda, yakni murid sodik, guru mursyid, orang tuanya soleh dan soleha. Biasanya ayah bunda ada masalah dalam pembelajaran di pesantren teh, ya masalahnya tidak akan jauh daripada tiga ini. Orang tuanya soleh dan soleha gitunya, gurunya mursyid, maksudnya gurunya orang yang soleh juga, orang yang sudah wusul ke Allah. Tapi anaknya nggak mau baik gitu, maka ini akan jadi masalah, jadi problem. Walaupun tetap harus husnudon juga ya bunda ya, karena terkadang sudah anak teh belum mau baik, ditambah orang tua dan gurunya seudon. Ini teh gimana anak teh nggak mau baik terus mau dididik nggak sih? Nah, sudah anak teh dalam tanda kutip sedang tersesatnya, sedang diculik oleh setan, ditambah oleh guru dan orang tua disiraminya oleh suudon. Wah, makin jauh dia dari Allah ayah bunda. Tapi manakala mungkin ada anak yang terlihat nanti nggak mau baik kok gitu, ngahajakeun, jadi sengaja we membuat masalah teh. Karena ayah bunda di antara masalah yang ini dalam pandangan saya ayah bunda yang rada berat gitu ya. Misalnya kalau ada santri membuat masalah, mohon maaf ya bunda ya, melanggar gitu, kabur, disuruh tahajud nggak mau, sholat subuh juga gitu, nyepurkit pura-pura sakit. Jadi kalau momen-momen sakit itu ada waktunya, menjelang halakoh tiba-tiba sakit. Kayak kalau istirahat mau segar, segar bugar, menjelang tahajud tiba-tiba sakit gitu. Dan ini berulang-ulang. Nah ya benar rahimakumullah, ada gitunya santri yang memang mungkin banyak melanggar, banyak salah gitu. Tapi ketika ditanya, kenapa kamu tuh seperti ini? Ya Ustadz, aku tuh ingin jadi bener gitu. Tapi dah gimana, aku tuh dah mau bangun tahajud dah susah. Tapi mau bener, iya aku tuh mau bener. Nah ini rada lumayan ya bunda. Yang rada repot itu adalah santri yang memang sengaja berbuat kesalahan. Kenapa sengaja berbuat kesalahan? Karena dia udah nggak betah di sekolah. Bilang ke orang tua mau agar ditarik ke rumah, orang tuanya nggak mau gitu kan. Bilang ke sekolah juga, sama sekolah nggak dikeluarin. Akhirnya apa? Dia terus-terusan tuh membuat pelanggaran. Supaya apa? Dapat SP1, dapat SP2, dapat SP3 gitu kan, sampai suatu saat dikeluarkan dari pesantren. Nah, ini rada berat ya bunda yang seperti itu. Karena ada santri belum baik, ada santri tidak mau baik. Nah, santri belum baik mah insya Allah ayah bunda cepat atau lambat mudah berubah. Yang rada repot adalah santri yang nggak mau baik, nggak mau diajak baik teh. Nah, maka bagaimana ayah bunda menghadapi orang yang seperti itu, santri yang seperti itu? Maka minimal jangan terpancing hati berprasangka buruk kepada dia. Karena ayah bunda, setiap anak itu kita tidak tahu esok lusa akan seperti apa. Boleh jadi ayah bunda ada, oh santri itu kelihatannya, ya ini mah ngehajain terus nggak mau baik teh. Boleh jadi keadaan seperti itu hanya hari ini. Sangat mungkin esok lusa dia berubah. Boleh jadi kelas 1 belum baik, mungkin kelas 2-nya dia baik. Atau bahkan kelas 2 belum baik, mungkin kelas 3-nya baiknya gitu. Nah, pandangan ini yang harus senantiasa ditetapkan dalam hati orang tua dan para guru. Ketika melihat ada santri ini teh kok nggak baik terus, mungkin besok. Oh ternyata besoknya nggak baik juga, oh mungkin besoknya lagi terus. We. Jadi walaupun santri ini belum mau baik terus, nggak bahkan ekstrimnya mah nggak mau baik, tapi senantiasa disirami oleh hati yang penuh dengan rahmat dari orang tua dan guru-gurunya. Orang tuanya sabar, gurunya sabar, dalam berprasangka baik, maka insya Allah ini akan menjadi kebaikan. Ayah bunda rahimakumullah, ada pengalaman yang menarik. Pernah menemani seorang santri ayah bunda. Aduh ini santri hebatnya luar biasa. Atau ayah bunda ya, alpanya itu sampai 4 bulan 3 bulan nggak mau sekolah, nggak mau sekolah, tapi orang tuanya terus mempertahankan kalau bisa jangan dikeluarkan. Akhirnya terus dibujuk nggak mau. Sampai dibujuk sama sekolah, dibujuk sama orang tua, kabur dari rumah, kabur dari rumahnya apa ke temennya, sampai mohon maaf ayah bunda ya, yang sampai ke minuman keras ini dan itu. Tapi terus ayah bunda dibujuk 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 gitu, hingga akhirnya mau lagi ke pesantren.
Masuk pesantren kabur lagi terus, ayah bunda tarik ulur sampai ayah bunda kelas 3. Beres kelas 3 ayah bunda, perjuangan luar biasa ayah bunda. eh, Air mata, keringat gitunya, hati dan lain sebagainya. Riyadhah untuk mempertahankan santri tersebut hingga suatu saat wisuda ayah bunda. Dan ini ketika wisuda, pemandangan yang sangat indah. Apa itu pemandangan yang sangat indah? Ketika sedang geladi ayah bunda. Geladi gitu ya, saya lupa lagi, atau pas wisudanya. Geladi, oh iya geladi pas sore hari itu. Kan di Eldorado ayah bunda ya. Di aula besar itu. Seluruh santri dikumpulkan. SMP putra putri gitu, SMA putra putri, SMK semua dikumpulkan di sana untuk wisuda yang kelas 3 latihan. Itu ayah bunda hadirin jamaah rahimakumullah. Itu ketika saya ke sana ayah bunda, saya ke sana. Itu semua santri duduk. Duduk semua kan. Dan itu yang membuat saya kaget ketika saya datang gitu ya bunda. Semuanya khusyuk dengan kegiatannya gitu. Semua duduk di atas di kursinya masing-masing. Dan hanya santri itu satu-satunya yang berdiri. Berdiri ayah bunda. Kemudian berjalan menuju saya, menyapa saya dan salam. Wah, dan luar biasa ayah bunda. Menyapa. Kemudian terlihat rona wajahnya itu berbeda. Yang asalnya, mohon maaf ayah bunda, secara ekstrim penuh dengan kegelapan. Waktu itu penuh dengan cahaya. Menyambut dengan sumringah. Allah, Allah, Allah. Di sana saya mengambil kesimpulan, terkadang ada anak yang ketika kelas 1, kelas 2, kelas 3 mungkin belum baik. Tapi saat dia wisuda, di sanalah momen hatinya berubah. Momen dia itu berbalik menjadi orang yang soleh dan soleha. Ya, maka ayah bunda rahimakumullah, boleh jadi di antara kitanya ada yang sudah diberikan anugerah anak yang soleh dan soleha, yang nurut, yang gampang kalau diajak ini dan itu nggak banyak berontak gitunya, bicara pun nggak membentak dan lain sebagainya. Tapi boleh jadi ayah bunda di antara kita mungkin ada yang diuji anak teh, aduh asa eh, bahwa anak teh nguji terus gitu, nggak doja kata orang Sunda, menguji terus, disuruh nggak mau, kalau pulang ke rumah misalnya kalau punya anak 3, 4, 5, kalau anak ini yang ini misalnya lagi di luar damai, tapi kalau dia datang ke rumah pulang, wah langsung yang adiknya nangis, yang kakaknya jadi heboh, rumah jadi berantakan. Nah, benar kan nguji ya tetenya. Nah, maka di antara riadohnya ya bunda kita ngasih tahu sudah gitunya, mendoakan pun sudah, ini dan itu sudah. Nah, maka di antara kuncinya itu adalah hati yang senantiasa bersabar untuk berprasangka baik. Boleh jadi mungkin berubahnya belum hari ini, semoga besok. Besoknya enggak, mungkin besok lagi. Terus ayah bunda. Manakala kita senantiasa berperang antara keburukan sang anak, senantiasa disiram oleh kesabaran hati daripada orang tuanya. Mungkin besok ya Allah, mungkin besok, mungkin besok. Nah, maka husnudonnya orang tua kepada anaknya ini yang akan menjadi salah satu kunci keberhasilan bagi sang anak. Dan ini ayah bunda, dan ini hati yang penuh dengan husnudon ini dari orang tua yang seperti apa? Ya, ini orang tua yang soleh dan soleha. Orang tua yang sudah terbina dohirnya dan batinnya. Orang tua yang senantiasa apa namanya, ta'aluk kalbunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini suatu keberuntungan. Kembali lagi tadi ke awal ayah bunda, keberuntungan bagi para anak itu diantaranya adalah memiliki orang tua yang soleh dan soleha. Kenapa ayah bunda? Karena ketika anaknya nanti ngahajakeun nakal, itu yang muncul dari lisan orang tua bukan melaknat anaknya, dasar kamu nggak nurut, dasar kamu punten bodoh, dasar kamu ini dan itu gitu ya. Enggak ya bunda, orang tua yang soleh dan soleh mah ketika marahnya pun ya mengucapkan kata-kata yang baik. Yang muncul pun adalah doa gitu ke anak teh. Mirip ayah bunda rahimakumullah, kisah kan gitu. Ada orang tua, sang ibu kan gitu, mendengar daripada sang suami, neng nanti mamah mertua mau datang. Nah, ini sang istri ketika mendengar mamah mertua akan datang, ayah bundanya itu dari subuh mempersiapkan makanan untuk menyambut sang mertua. Mertua itu diantara makanan kesukaannya teh gulai gitunya, sop gulai. Dari subuh ayah bunda masak sop gulai sampai menjelang duhur beres. Itu kan di atas langseng panci ya.
Nah, pancinya itu dibukakan sedikit ayah bunda biar asapnya keluar. Kebayang tidak ya bunda ya? Ketika bunda teh lagi istirahat, memandang alhamdulillah ini beres, gitu istirahat. Itu tiba-tiba anaknya ya bunda, anak si ibu itu yang masih kecil usia 5 tahunan, dari luar rumah lari, beretak teh dari luar rumah lari ke dapur sambil menggenggam pasir. Lalu pasir itu dimasukkan ke dalam sop gulai itu. Kebayang tidak ya bunda bagaimana perasaan sang ibu itu? Capek masak dari pagi sampai siang, pas gulainya udah jadi, itu oleh anaknya dimasuki tanah pasir. Wah itu ayah bunda. Kalau kurang-kurang sabar mah bisa-bisa anaknya digulai itu dimasukkan ke panci. Tapi dah ibunya soleha. Marah memang marah, dah wajar manusiawi atau ayah bunda sudah capek itu kan dimasuki tanah nggak marah gimana. Tapi apa yang keluar dari lisan sang ibu? Lisan sang ibu langsung itu marah dan berkata, dasar kamu masing jadi imam Masjidil Haram. Marah nanti gitu. Dan subhanallah ketika sudah besar beliau menjadi imam Masjidil Haram. Ya, bisa jadi seperti itu ayah bunda. Ya pertanyaannya orang tua yang seperti apa yang bisa seperti itu? Yang kalau marah lisannya terjaga. Yang kalaupun marah hatinya tetap berprasangka baik kepada anaknya. Allah, Allah, Allah. Nah maka ayah bunda rahimakumullah, hak daripada anak yang mungkin sekarang terlupakan adalah mendapatkan orang tua yang soleh dan soleha. Karena ketika orang tuanya soleh, gitunya, orang tuanya soleha, akan senantiasa mengalir kepada anak tersebut keberkahan. Satu ayah bunda rahimakumullah. Pentingnya orang tua yang soleh dan soleha itu adalah mengalirkan keberkahan kepada sang anak. Kemudian yang kedua ayah bunda, ciri orang tua yang soleh dan soleha itu adalah ketika melihat anak senantiasa nyambung kolbunya ke akhirat. Jadi ayah bunda kalau ingat ke anak, memandang foto anak, bertemu dengan anak, ya Allah, ini anak teh titipanmu ya Allah, gitunya. Ini anak teh adalah amanah darimu. Hamba mah tidak bisa memberikan rezeki kecuali rezeki teh darimu ya Allah. Tidak bisa memberikan pendidikan yang baik kecuali dengan ridhomu ya Allah. Ya, disambungkan ke Allah. Lalu kesananya ya bunda, ya Allah kira-kira ini anak teh akan bisa menyelamatkan hamba kelak di akhirat atau tidaknya ya Allah gitu. Ya, maka ya bunda kalau melihat anak yang dipikirkan teh ya Allah ini anak tadi akhiratnya akan bawa saya ke surga atau malah mendorong saya ke neraka. Nanti di akhiratnya bisa memberikan mahkota tidak kepada hamba ya Allah. Nanti di akhiratnya akan membuat hamba tersenyum atau malah membuat hamba menangis ya Allah. Oh dipikirkan teh. Nanti di akhiratnya gimana nanti saya dengan anak hamba. Yang mana ayah bunda dari sana melahirkan ruh semangat. Ketika misalnya waktu subuh deh, ayo sholat kasep, sholat bangun. Ketika duhur asar di WhatsApp, deh lagi di mana, main sama siapa, udah sholat belum, masuk maghrib dan isya, terus deh jangan nonton terus sok, sholat dulu, sholat dulu. Yang mana buahnya itu senantiasa mengajak anak kepada ibadah. Oh, masya Allah ayah bunda, ini yang luar biasa. Jadi hamunnya itu hamul akhirah, dan itu bisa menerangkan hati kita ayah bunda. Ya, tapi kalau yang kita pandang teh senantiasa fisik, aduh, nanti untuk anak saya makannya apa ya, pakaiannya apa ya, gitu kan, nanti akan dapat apa ya, HP-nya apa ya, terus yang dipikirkan teh hanya fasilitas duniawi ya, itu bisa menjadi zulumatul qalbi, akan bisa menggelapkan kolbu. Nah, maka ya bunda rahimakumullah, hak anak ya yang pertama yang harus kita belikan adalah senantiasa kita berusaha menjadi orang tua yang soleh dan soleha. Penutup ayah bunda rahimakumullah. Karena nanti ini ada beberapa, insya Allah pasal ini mungkin beberapa pertemuan ayah bunda, karena banyak hak-hak anak dalam Islam. Ini mohon maaf ayah bunda ya kalau pembahasan saya ke sana kemari, inti nama kita mencoba menikmati rasa daripada setiap pembahasan yang kita pelajari. Mungkin untuk mengetahui poin-poin mah ayah bunda juga tinggal searching di Google, gampang ayah bunda ya. Apa hak-hak anak dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Itu nanti juga banyak ayah bunda. Nanti mungkin bunda juga bisa apa namanya scroll-scroll, apalagi sekarang zaman AI gitu ya. Halo AI gitu, bisa gampang ayah bunda. Apa hak-hak anak
di dalam Islam akan banyak ayah bunda rahimakumullah. Tapi kita akan coba membahas secara perlahan, yang mana semoga ayah bunda setiap apa yang kita bahas ini Allah titipkan nur di dalamnya, sehingga bisa sedikit-sedikit kita coba amalkan ayah bunda ya. Karena di antara ilmu yang ciri ilmu yang diberkahi, manakala ilmu ini bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kembali lagi ayah bunda rahimakumullah, pentingnya anak mendapatkan orang tua yang soleh dan soleha itu di antara sababiah besarnya adalah banyak anak ayah bunda beliau menjadi orang yang hebat. Anak ini menjadi orang yang besar. Anak ini menjadi orang yang sukses. Itu bukan karena Allah melihat si anaknya. Bukan karena Allah memandang amal si anaknya, bukan. Tapi karena Allah memandang amaliyah daripada orang tuanya. Nggak bisa jadi seperti itu ayah bunda. Ya, sebagai contoh, ayah bunda rahimakumullah, ini based on true story-nya, ada teman yang aduh subhanallah, segi amalannya sederhana, ilmunya sederhana, biasa gitulah. Tapi dia jadi orang yang hebat. Dalam pandangan saya ya bunda, menjadi orang yang hebat. Mudah gitu. Kalau ngobrol dengan saya ingin ini, diijabah ibu. Ayah bunda cepet diijabah nanti. Oh enaknya punya mobil, ijabah. Nggak lama gitu. Jadi cerita ke Abdi teh, cerita ke saya beberapa saat kemudian teh diijabah. Duh ingin punya ruko baru, diijabah. Ingin punya bisnis baru, dateng weh gitu. Padahal ya tahu gitu amalannya tuh segitu. Ya ketahuan rahasianya teh kan gening ayah bundanya ketika silaturahmi ke rumahnya, ternyata teman saya ini memiliki seorang ibu yang kalau malam jarang tidur. Jadi teman saya ini memiliki backing gitu ayah bunda ya. Memiliki ajudan rohaniah gitu. Oh backingnya siapa ya? Ibunya. Jadi ibunya itu kalau malam nggak tidur ayah bunda, apa yang dia lakukan? Khusus mendoakan daripada anak-anaknya. Oh pantesan ini teman saya jadi hebat itu. Ya bukan karena anak ini, bukan karena ibadahnya, bukan karena amalan-amalan gitu ya bunda. Tapi karena memiliki ibu yang luar biasa, setiap malam ngalir doanya. Sehingga ya diakbarkan nanti bukan karena Allah melihat dari amalannya, Allah melihat itu Allahumma daripada ibunya. Mendengar kisah itu ayah bunda, mendapatkan kejadian itu, dua hal yang saya renungi. Satu, beruntungnya teman saya memiliki ibu yang soleha. Dan yang kedua yang saya tafakuri dan membuat hati saya cukup khawatir dan takut gitu ayah bunda. Saya bisa tidak seperti itu kepada anak saya gitu. Teman saya memiliki seorang ibu yang mengorbankan malamnya demi mendoakan anak-anaknya. Saya mikirnya sederhana, saya bisa nggak kayak gitu ayah bunda. Saya memiliki putri tiga ya bunda. Anak saya tiga, perempuan semua. Pertanyaannya saya ke anak saya, bisa kayak gitu tidak gitu. Bisakah saya mengorbankan waktu tidur saya demi mendoakan anak saya? Bisakah saya mengorbankan perut saya untuk berpuasa demi memiliki ayah yang soleh gitu? Bisakah saya mempertahankan kebaikan yang saya lakukan, ketaatan, menjauhi maksiat, menjauhi dosa agar mengalir keberkahan kepada anak-anak saya? Kadang itu membuat saya malu ayah bunda rahimakum. Di satu sisi bangga memiliki teman, memiliki orang tua yang soleh, tapi di satu sisi kalau saya gitu ke anak-anak bisa seperti itu atau tidak? Nah ini ayah bunda rahimakumullah mungkin yang harus senantiasa kita renungi. Mungkin masih banyak orang tua yang bertanggung jawab terhadap nafkah dohir ayah bunda, memberi uang jajan, memberi pakaian. Nah ini ayah bunda yang kedua, nafkah doa, nafkah barokah kepada anak. Ini yang mungkin kadang dilupakan ayah bunda. Ya mungkin sehingga ini yang menyebabkan kenapa jajan gak pernah kelewat, HP dikasih yang terbaru, laptop dikasih, ingin jalan-jalan dikasih. Kok anak teh asa gitu terus ke saya? Mungkin ini ayah bunda, sisi batiniah ini yang kurang tersentuh.
Mungkin kurang kita menyebut namanya dalam setiap doa-doa kita. Eh, Kurangnya kita mengaliri anak kita dengan barokah-barokah amaliyah kita gitu. Dan atau yang ketiga mungkin ayah bunda, kadang kurang sabarnya hati kita dalam berprasangka baik ketika menghadapi anak yang kadang nguji gitu terhadap kesabaran kita. Inilah ya bunda kurang lebih yang pertama, yakni di antara hak anak kepada orang tuanya adalah anak memiliki hak untuk mendapatkan orang tua yang soleh dan solehah. Wallahu a'lam bisawab ya bunda. Mungkin ini sekedar untuk pembahasan berkenai hukukul atfal fil Islam poin yang pertama. Mungkin selanjutnya akan kita buka forum diskusi ayah bunda bagi ayah bunda yang akan menyampaikan pertanyaannya atau mungkin tanggapannya. Dipersilahkan ayah bunda rahimakumullah. Baik, mangga ayah bunda yang ingin mengajukan pertanyaannya ya, boleh di raise hand sebelum kami nanti membaca yang di kolom chat. Barangkali ada yang ingin ditanyakan langsung kepada Ustadz. Sepertinya belum ada ya Ustadz ya. Siap, Oh, langsung ke chat saja oh, bun. Bunda Sandro ini raise hand dengan Oh, tangannya ya. Boleh kelas 7. Bunda Sandro kelas 7B. Mangga Bun, bisa di-unmute. Cek, Bunda, boleh di-unmute Bun? suaranya belum tersimak ya. Betul, masih. Nah, boleh cek, bisa Betul dicoba ya? Bun? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi. Ya, Ustadz, izin bertanya. Bagaimana ya Ustadz kalau misalkan anak-anak kita itu supaya istiqomah menjalankan ibadah-ibadah seperti yang dilakukan di asrama. Misalkan anak tersebut pulang ke rumah. Biasanya kan anak-anak kalau sharing-sharing nih ibu-ibu kalau di Hmm. rumah bangunnya siang kayak gitu. Terus Siap, ya seperti itu aja sih Ustadz. Jadi bagaimana cara mendidik supaya istiqomah menjalankan seperti yang ada di asrama. Terima kasih siap. Ustadz. Assalamualaikum Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini pertanyaan yang mewakili seluruh orang tua ini. Ya, benar. Dan bukan hanya di SMP, ayah bunda, bukan hanya di SMA, bukan hanya di SMK. Ini rata-rata hampir di semua. Dan boleh jadi bukan hanya di Darut Tauhid. Iya. Ya ini bagaimana agar apa yang sudah dilatih, apa yang sudah dilakukan di pesantren ini memang bisa istiqomah di rumah. Nah, ayah bunda rahimakumullah. Yang pertama ayah bunda, yang pertama di antara nih ayah bunda, naon disebat katanya ujian paling berat ya, atau episode paling berat dalam kehidupan kita itu ayah bunda di antaranya ketika bertemu antara godaan setan dan bertemu dengan saat itu kita sedang diuji ku Allah. Wah ini yang rada abot ayah bunda. Sudah mah di sana ada ujian dari Allah, ditambah setan jadi provokator. Nah, ini yang repot. Nah, maksudnya seperti apa ya bunda berkata seperti itu? Sudah mah misalnya ayah bunda nanti ketika sang anak pulang gitunya, anak pulang teh kan harapan kita cing atuh neng sudah pesantren teh udah hampir 1 semester gitu kan, atau bahkan yang kelas 2 udah setahun lebih, atau yang kelas 3 udah mau lulus, cing atuh neng minimal sholat subuh mah jangan kesiangan kan gitu. Ah ternyata ini anak teh malah ngahajakeun gitu nguji we gitu ayah bunda bawaan teh pulang ke rumah teh malah hibernasi we tidur dan tidur jajan dan jajan bukannya baca Quran malah main HP gitu. Allah. Ini kan ujian, sudah mau ujian ditambah karena hati teh wah masuk itu godaan setan ayah bunda, kita kesel kita marah wah dan lain sebagainya. Maka ini adalah ujian berat, ini ujian berat ayah bunda rahimakumullah. Lalu bagaimana cara menyikapinya? Pertama, ayah bunda rahimakumullah, kita akan bisa menyikapi dengan baik mutlak kalau kita dirahmati ku Allah. Nah, intinya begitu ya bunda. Asal
ayah bunda kita teh dirahmatan ku Allah, pasti kita akan bisa memberikan sikap terbaik. Apapun kejadiannya, apapun episodenya, asal dirahmatan ku Allah. Tapi kalau kitanya sedang jauh dari rahmat Allah, jauh daripada ridhonya Allah, jangankan masalah yang besar, masalah yang kecil pun pasti akan repot ketika kita ingin menghadapinya. Jadi ya bunda, yang pertama pastikan ketika anak pulang kita dalam keadaan fit. Fit apa? Fit dohirnya, fit batinnya, fit jasmaniahnya, fit ruhaniyahnya. Agar apa? Agar tidak kepancing. Karena di antara yang bahaya itu nanti kita kepancing ayah bunda rahimakumullah. Kepancingnya bagaimana? Ketika orang tua tadi masuk ke pembahasan yang di awal ayah bunda, muncul we suudon ke anak teh. Ih, anak teh kumaha sih? Sudah mas santren udah hampir 3 tahun mau lulus. Oh, tahajud ge enggak, sholat subuh 5:30, sholat duhur 2:30, baca Quran masih kayak gini. Di rumah nggak mau bantu orang tua. Ya teh gimana asal nggak ada bekasnya mas santren teh. Nah, ayah bunda, ada perasaan seperti itu yang kita tujukan kepada anak, hakikatnya kita sedang memberikan anasir negatif kepada anak kita. Sudah mah anak kita teh sedang berjuang ngelawan hawa nafsuna, sedang berjuang melawan masa laluna gitu. Ditambah kitanya orang tua bukan mendorong dengan hati yang penuh dengan rahmat, bukannya mendorong dengan hati yang husnudon, malah disiram nanti oleh kita teh dengan hati yang suudon. Makin jauh ayah bunda, sok we ayah bunda. Buktikan ayah bunda, anak yang misalnya pulang ke rumah teh bukannya berubah, malah kembali to basic, misalnya teh kesiangan lagi, kita malah terus-terusan kamu teh gimana, mas santren ay sholat subuh kesiangan. Pertanyaannya, besoknya berubah nggak? Boleh jadi nggak akan berubah. Kita marahin lagi, besoknya berubah lagi nggak? Kemungkinan nggak akan berubah terus ya gitu. Kita yang capek sendiri ayah bunda. Itu yang nomor 2. Hati-hati ayah bunda. Kemudian yang terakhir, yang nomor 3, bagaimana tuh agar hati teh tidak kesel ayah bunda. Tiap orang memiliki tiket masing-masing menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Memang ayah bunda, yang bagus itu semua gagah di segala jenis ibadah. Sekali lagi ayah bunda, yang bagus itu semuanya gagah di semua jenis ibadah. Sudah mah jago tahajud, sholat di awal waktu berjamaah, sholat duha, qobliyah, ba'diyah, puasa, tilawah Quran, sedekah, semuanya bagus. MY nanti 100% ayah bunda. Tapi terkadang ayah bunda rahimakumullah, beberapa orang gagah di satu ibadah dan lemah di ibadah yang lain. Mungkin kuat tahajudnya tapi lemah puasanya. Mungkin lemah puasanya tapi kuat tahajudnya. Lemah tahajudnya, lemah puasanya tapi bagus sodakohnya. Ini ayah bunda nggak apa-apa sebetulnya, nggak apa-apa. Asal apa? Asal diinyakeun, asal sungguh-sungguh we. Walaupun hanya satu amalan, tapi amalan itu sungguh-sungguh dan menjadi ciri khas kita di hadapan Allah, maka boleh jadi itu yang akan mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana gitunya agar kita tetap damai memandang anak yang ketika pulang ke rumah kok nggak sesuai dengan MY gitu. Satu saja ayah bunda, anak mau mesantren saja itu sudah anugerah yang luar biasa ya. Sekali lagi ayah bunda, anak mau pulang lagi ke pesantren, anak mau mengorbankan masa mudanya, ketika teman-temannya bisa main ke sana kemari bebas, bebas megang HP, bebas bertemu dengan kawan-kawannya. Lalu anak kita lebih nurut ke kita, mengorbankan masa mainnya untuk pergi ke pesantren. Di pesantren mau ayah bunda tuh bangun jam 3, ya, banyak aturan, makan diatur, HP diatur, ini dan diatur. Yang mana kita pun dulu belum tentu bisa ya bunda. Benar tidak ya bunda? Maka ayah bunda kita mah ketika lihat anak, mohon maaf ayah bunda ya, mungkin dia masih berjuang, ketika pulang ke rumah teh malah tidur tidur dan tidur. Ketika mulai marah, ya Allah, anak teh ku mau mas santren ge sudah alhamdulillah. Nah ini minimal ayah bunda, insya Allah gerak nanti ampere kesel teh tidak akan terlalu naik. Karena yang bahaya itu ketika anak di rumah dalam tanda kutip terkuasai hawa nafsu gitu kan, main HP lagi ini dan ini, ditambah kitanya kesal ke anak, makin tertutup anak itu ayah bunda. Maka minimal ketika anak sedang bergumul lagi dengan nafsunya, bergumul lagi dengan HP-nya, minimal kita siram dengan hati yang penuh dengan rahmat. Neng nuhun ya nengnya, neng sudah
mau nurut ke mama, mau masantren atau moga-moga we neng apa yang dipelajari di pesantren teh ya sing bisa neng amalkan juga di sekolah gitu ayah bunda ya. Kalau bisa mah kita di rumah jangan terlalu ngomong gitu, nanti anak bisa overload nasihat. Karena kenapa anak itu rada kurang senang mendengarkan nasihat dari orang tua, karena anak merasa overload nasihat, overdosis nasihat ya bunda, jadi si anak teh rada kurang ngedengerin lagi. Nah, maka pentingnya para guru itu gitu ya bunda. Dah beda nanti kalau anak mendapatkan nasihatnya dari orang tua dengan dari guru. Terkadang anak lebih mendengar dari guru ayah bunda. Dan insya Allah ayah bunda kami pun di pesantren senantiasa berusaha menyampaikan kepada anak. Khususnya gitunya ayah bunda kalau bab ngajar adab kepada anak gitu kan sok kalau makan gitunya jangan sampai kita yang lebih dulu ngambil, biarkan orang tua kita yang lebih dulu ngambil. Kalau lagi pegang HP orang tua ngajak ngobrol sok simpen HP-nya, itu kami sampaikan insya Allah ya bunda kepada putra putri kita gitunya. Tapi sekali lagi ya bunda, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Yang bisa memberikan hidayah itu Allah. Yang mana terkadang mungkin ayah bunda anak kita belum dirubah, kadang kita kecewa dengan akhlak daripada anak-anak kita, ada sakit dalam hati, mungkin itu cara Allah untuk mengampuni dosa kita ayah bunda. Ya, karena terkadang ada dosa-dosa yang mungkin dulu kita lakukan ke orang tua yang mungkin istighfar kitanya belum baik. Maka Allah hadirkan kadang rasa sakit yang datang daripada anak kita mungkin hakikatnya sedang apa dibersihkan diri kita dari setiap dosa dan maksiat. Asal sabar tetap husnudon insya Allah ayah bunda sing yakin esok lusa akan dirubah oleh Allah. Intinya mah ayah bunda anak kita sudah mau mesantren itu sudah merupakan anugerah yang amat sangat luar biasa. Wallahu alam bisawab. Baik, Alhamdulillah. Eh, Jazakumullah untuk jawabannya Ustadz. Bunda Sandra sudah terjawab insya Allah. Nah kita lanjut Ustadz, ini ada pertanyaan dari Bunda Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Lalu, mohon nasihatnya. Menzolimi orang lain dosa. Menzolimi diri sendiri juga tidak baik. Mana yang lebih diprioritaskan? Menghindari menzolimi diri sendiri atau orang lain? Jazakumullahu khairan kasih. Enggak, Ustadz. ayah bunda kalau bisa berdoa jangan sampai menghadapi polemik di antara dua itu. Apakah mendolimi orang lain, apakah harus mendolimi diri sendiri? Saran saya lebih baik kita berpikirnya, ya Allah semoga Engkau tidak memberikan kepada hamba ujian episode seperti itu. Ini yang pertama ya Bunda. Jadi jangan sampai kita itu menentukan jalan keluar atas masalah yang kita hadapi sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Wah, ini mah jalan keluarnya kalau tidak menyakiti dia ya saya yang tersakiti. Nah, itu menurut kita ya, Bunda. Mudah tidak bagi Allah memberikan kepada kita jalan keluar yang membahagiakan orang lain dan membahagiakan diri kita. Sangat mudah ya, Bunda. Ya. Jadi mungkin ayah bunda kita yang mungkin saat ini sedang menghadapi masalah seperti buah si malakama. Kalau saya ngambil ini dia yang tersakiti, kalau saya ngambil itu saya yang tersakiti. Maka saya harus menentukan nih saya yang tersakiti atau dia. Nah ayah bunda kalau bisa mah kita jangan langsung saklek wah ini harus dua nih di antara A dan B, jangan gitu ayah bunda. Mudah bagi Allah memberikan jalan keluar yang nomor tiga. Mudah bagi Allah memberikan kepada kita jalan keluar yang nomor empat. Apa kuncinya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah terkadang memberikan ujian itu maksudnya bukan agar kita mencari jalan keluar, bukan. Tapi terkadang Allah memberikan kepada kita ujian yang membuat kita itu sesak. Boleh jadi ada yang sedang diberitahukan Allah kepada kita, mungkin ketakwaan kita sedang bermasalah. Mari kita lirik kembali ayah bunda bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita, bagaimana ngaji kita, bagaimana ibadah kita, bagaimana maksiat mata kita, bagaimana maksiat telinga kita, bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, bagaimana kita memperlakukan suami kita, bagaimana kita memperlakukan istri kita, memperlakukan anak kita, ya, memperlakukan tetangga kita, sampai bagaimana kita memperlakukan hewan.
Itu semuanya akan kembali kepada kita ayah bunda rahimakumullah. Kadang hadirnya masalah, sekali lagi ayah bunda, bukan tugas kita untuk mencari jalan solusinya, bukan. Tapi boleh jadi ini teguran dari Allah untuk kita kadar bisa mentafakuri apa yang salah dalam diri hamba. Mudah sekali lagi ayah bunda memberikan kepada kita jalan keluar yang mana min ghairi la yahtasib, dari arah-arah yang tidak kita sangka. Mungkin itu ayah bunda. Mari kita doakan siapapun di antara kita saat ini yang sedang menghadapi masalah, mungkin yang sedang gelap gulitanya, yang sedang apa namanya dahsyat-dahsyatnya, semoga segera diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin Baik, itu. Ustadz. Oh, eh, Ustadz, ini 3 pertanyaan, boleh ya satu lagi? Oh, siap. Tapi memang ini pertanyaannya sudah dijelaskan, mungkin nanti sekalian closing statement dari Ustadznya. Ini pertanyaannya dari orang tua Afatirana Azahra. Doa khusus bagi Ananda di tiap sepertiga malam akhir sudah, tapi belum bisa istiqomah puasa sunnah Senin Kamis seperti yang Ananda jalankan di pesantren. Bagaimana ya Ustadz? Apakah masih kurang ikhtiar kita sebagai orang tua dalam mendoakan Ananda? Mungkin tadi sudah dijelaskan ya Ustadz ya. Yang Mohon. terpenting itu kita memang harus sabar dan hati penuh dengan husnuzon. Begitu ya Husnudon. Ustadz ya. Betul, betul. Mungkin sebagai closing statementnya dari Ustadz, maka dipersilahkan. Baik. Ayah bunda rahimakumullah, terima kasih atas setiap atensi yang disampaikan. Mohon izin Bu, nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya mohon di-share lagi. Ya. Insya Allah ayah bunda, baik secara langsung ataupun tidak langsung, apa yang ayah bunda pertanyakan, khususnya di pertemuan yang kemarin juga ayah bunda ya, saya coba nanti dimasukkan ke bagian materi pembahasan seperti itu. Baik secara langsung ataupun tidak langsung, insya Allah akan dicoba untuk dijawab. Nah ya bunda rahimakumullah, kembali kepada pembahasan awal, bahwa di antara kewajiban dalam Islam itu bukan hanya anak berbuat baik kepada orang tuanya, tapi kewajiban juga adalah orang tua berbuat baik kepada anak-anaknya. Dalam Islam ada hak orang tua, ada kewajiban orang tua, ada hak anak, ada kewajiban anak. Nah, di antara hak anak yang luar biasa zaman sekarang yang terkadang dilupakan ayah bunda, yakni adalah keberuntungan bagi anak ketika dia mendapatkan orang tua yang soleh dan soleha. Semoga ayah bunda dengan berkumpulnya kita di majelis ini, semoga ini menjadi wasilah, menjadi pembuktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ingin menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anaknya, yang bukan hanya bisa memenuhi ya kebutuhan fisik daripada sang anak, tapi juga bisa memenuhi kebutuhan batiniah daripada sang anak. Mari ayah bunda rahimakumullah, kita berjuang, kita perbaiki diri kita, karena insya Allah ayah bunda, ketika orang tua, sang ibu, sang ayah senantiasa memperbaiki dirinya, maka nanti Allah yang akan memperbaiki anak dan keturunannya, insya Allah. Sekian ayah bunda yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan, atas segala kekhilafan. Semoga apa yang kita lakukan di majelis ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiron. Terima kasih banyak untuk Waalaikumsalam Ustaz warahmatullahi yang wabarakatuh. sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustaz Sapria yang telah memberikan materinya, dan alhamdulillah jazakumullah juga untuk ayah bunda yang sudah menemani sampai di jam ini ya, sampai akhir, dan semoga kita dapat bertemu kembali di sesi selanjutnya, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan bisa kami berikan. Ayah bunda mohon maaf apabila ada kesalahannya. Kami pamit undur diri. Jazakumullahu khairan kasiran. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Akhir majlis. Subhanakallahumma Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. bihamdika wa atubu ilaik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya warahmatullahi sadayana ya wabarakatuh. bunda, tur nuhun. Izin ya Terima Ustazah. kasih. Nuhun. Ustaz. Izin le Bapak Ibu. Mangga, mangga. Atur nuhun ayah bunda.
Izin kami close ya. Tur nuhun. Assalamualaikum.